Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah, di pagi hari yang cerah ini Sobat, saya ingin mereview dari salah satu koleksi terbaru saya yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah pusakanya. Kalau Anda melihat, untuk diwarangkannya sungguh sangat sederhana sekali. Bentuk dari warangkanya seperti ini. Jadi ini memang sangat sederhana sekali, tetapi Sobat, untuk di pusakanya ini bukanlah pusaka sembarangan. Jadi ini bisa dikatakan bukan pusaka kaleng-kaleng. Ini adalah salah satu dari jenis pamor idaman saya, karena saya pun juga memiliki pamor yang seperti ini, ada di keris loop ataupun juga ada di keris lurus. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya dan pamornya? Kita akan mereviewnya bersama-sama Sobat. Baik Sobat BMC, kita akan mereview dari pusaka yang baru saja tak dapatkan. Nah, ini saya pakai dulu aksesoris saya Sobat. Coba kita akan amati dulu ini untuk diwarangkannya. Nah, kebanyakan ini ya, kalau kita mendapatkan pusaka-pusaka dari kampung, pusaka-pusaka lokasian itu kebanyakan itu memang warangkannya ala kadarnya kayak gini Sobat. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini ya, bolong-bolong kayak gini. Ada juga itu yang dimakan rayap gitu warangkanya, ada juga yang pecah, ada juga yang tinggal separuh gini gitu. Nah, itu adalah beberapa dari pusaka-pusaka yang biasanya berada di penduduk-penduduk itu. Karena apa? Karena memang tidak dirawat Sobat. Yaitu tadi alasannya itu klasik sebenarnya. Alasannya adalah karena tidak berani. Alasannya itu tidak bisa merawatnya. Makanya kenapa saya gini, saya itu berangkat dari keprihatinan seperti itulah, akhirnya saya membuat sebuah channel YouTube Sobat. Jadi saya ingin sedikit itu, meskipun gini ya, meskipun tayangan saya ini istilahnya itu adalah channel kecil, tetapi saya tidak patah semangat. Saya ingin memperkenalkan, saya ingin kita belajar bareng-bareng bagaimana sih cara merawat pusaka, bagaimana sih cara melestarikannya. Jangan sampai pusaka tersebut nyunyut. Nah, nyunyut itu adalah dibiarkan sampai hancur dengan sendirinya gitu loh. Karena kapan hari pun saya pernah ada yang di kolom komentar itu membiarkan bawahnya pusakanya biarkan hancur dengan sendirinya. Karena saya pun juga pernah tahu di pusakanya teman saya, waktu tak lihat itu dia cuma di bagian tengahnya saja yang tersisa. Jadi yang kanan kirinya itu sudah hancur dimakan karat Sobat. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya itu sangat disayangkan banget. Itulah kenapa kalau untuk kita pribadi, karena ini adalah warisan dari leluhur kita, seyogyanya kita jaga Sobat. Jangan sampai lari ke luar negeri, jangan sampai hancur di negeri sendiri. Nah, itu adalah jangan sampai kayak gitu. Oke Sobat, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja tak dapatkan ini Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya Sobat. Keren banget ini ya. Kalau Anda melihat untuk di pamornya, dia itu gradasi pamornya dan juga bilahnya itu berbeda ya. Jadi keren lah pokoknya. Yang pamor ini dia nampak putih, sedangkan bilahnya ini nampaknya itu hitam. Nah, bolak-baliknya pun juga sama. Ini adalah pamor sodo lanang atau sodo sakler. Dan kalau Anda melihat Sobat, untuk di gonjonya pun juga dia ada pamornya, yaitu pamor kendit mimang. Jadi dia cuma garis seperti ini saja, garis melintang di gonjo. Nah, ini adalah pamornya, pamor kendit mimang. Keren loh ini. Bahkan di bagian sini ini ada bulat-bulatannya ini, semacam kayak kayak untayan gitu di sini Sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka keren. Saya menyebutnya keren karena gini, kita sebenarnya itu agak dibilang sulit Sobat, untuk mendapatkan keris dengan pamor sodo lanang yang beneran gitu loh. Karena terkadang ada juga pamor sodo lanang itu yang di bagian ujungnya ini dia berbelok. Nah, berbelok seperti ini. Jadi tidak menuju ke bagian puncak atau ke bagian atas, tapi dia berbelok. Nah, kalau yang seperti itu namanya bukan lagi sodo lanang Sobat. Nanti mungkin di buku akan saya tunjukkan kepada Anda gitu. Kalau nggak salah itu adalah nerjang landep.
Nah, jadi bukan soto lanang lagi tapi nerjang landep, ibarat sebagai sebuah cita-cita. Sebelum sampai di cita-citanya dia itu sudah berbelok ngek. Coba akan saya bukakan sobat di buku pamor tentang keterangan dari pamor soto lanang atau soto sakler. Bahwasanya kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pamor soto lanang atau soto sakler ini selain untuk tolak balak, dia ini juga apa yang menjadi cita-cita dari pemiliknya itu akan gampang diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapannya seperti itu. Nah, coba kita baca bersama-sama ini di buku pamor sobat. Soto sakler atau soto lanang. Bentuknya merupakan garis lurus dari sorosoran ke ujung bilah, tuahnya untuk kewibawaan, nah juga untuk kewibawaan dan keprajuritan, serta meneguhkan dalam menggapai cita-cita atau mencapai cita-cita, baik untuk militer atau yang berambisi mencapai sesuatu atau mencapai cita-cita, seperti kayak apa ya, mungkin kalau pemilihan kepala desa, kepilih pemilihan camat, bupati, mungkin cocok mungkin jika meneguhkan dalam menggapai cita-cita. Oh ya, di sini kalau nggak salah juga ada keterangan pamor nerjang landep kalau nggak salah ya. Nah, ini saya sarankan jika sobat ada yang ingin belajar serius tentang dunia Tosan Aji, nah gitu, saya sarankan untuk memiliki buku sobat. Nah, kalau anda tidak memiliki buku, bisa memesannya di saya, buku dapur ataupun juga buku pamor. Nah, ini adalah pamor rejang landep atau nerjang landep. Ini bukan nama salah satu pamor, tetapi alur pamor tidak mengarah ke alur di tengah, melainkan ada bagian atau ujungnya keluar dari bilah. Nah, lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah pamor nerjang landep. Tetapi ini sobat, dia ini kalau anda melihat ini adalah soto lanang sebenarnya, tetapi dia tidak mengarah ke bagian puncak atau ke bagian ujung, tapi dia belok ke sisinya. Nah, ke sisi landepnya pusakanya gitu. Apapun pamornya, keris ini tuahnya buruk dan biasanya membawa suasana sengketa serta salah pengertian. Nah, tetapi ada juga yang menyimpan dengan maksud tuah keris ini bisa membantu bila yang punya melakukan suatu kesalahan bisa terhindar dari hukuman. Nah, ini adalah beberapa pandangan. Itulah kenapa saya selalu mengingatkan kepada sobat bahwanya apa yang kita yakini benar di dalam dunia Tosan Aji itu tidak boleh kita paksakan menjadi pembenar pada orang lain. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena gini, pamor nerjang landep seperti ini ada yang bilang tuahnya buruk, tetapi ada juga yang justru menyimpannya. Karena itu tadi konon dipercaya bisa apa ya, membantu pemiliknya bila melakukan kesalahan agar bisa terhindar dari hukuman. Ada yang seperti itu. Sama halnya dengan pamengkang jagat. Kalau yang anda lihat kapan hari saya mendapatkan keris pamengkang jagat itu yang tengahnya itu retak, nah itu ada bilang produk gagal. Tetapi kenyataannya sobat, di dunia Tosan Aji justru yang seperti itu banyak dicari oleh para kolektor, dan saya tuh mempunyai banyak yang kayak gitu. Jadi dia retak-retak itu saya mempunyai banyak. Karena apa? Karena saya tahu hal tersebut itu adalah pertama unik, kedua langka, yang ketiga ini banyak dicari kolektor karena itu tadi, karena kelangkaannya. Nah, itulah kenapa sekali lagi kalau untuk saya, jangan memaksakan apa yang anda yakini kebenarannya itu dipaksakan kepada orang lain. Karena kapan hari itu ada yang komen, itu kalau menurut dari paguyuban kami gini gitu, seperti itu. Kalau saya harus bijaksana. Mungkin memang di antara anda, di paguyuban anda, hal tersebut sudah disahkan atau disahkan, tetapi belum tentu di paguyuban lain itu pandangannya sama kayak di paguyuban tersebut. Itulah kenapa harus bijaksana dalam bertosan aji sobat. Jangan sampai menganggap dirinya paling benar. Nah, ini adalah buku ensiklopedia keris. Ini pun juga mengupas tentang pamor soto sakler atau soto lanang. Ini soto sakler adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarnya hanya berupa garis membujur dari pangkal ke ujung bilah. Secara harfiah nama pamor ini dapat diterjemahkan sebagai lidi sebatang. Ada juga soto lanang itu juga sebutan dari ini ya, lidi dari pohon areng, cuma satu saja gitu. Dan bentuk gambarnya memang mirip dengan sebatang lidi. Pamor ini tergolong tidak memilih, maksudnya bisa cocok bila dimiliki siapa saja yang bisa memaharinya. Bagi mereka yang percaya, keris dengan pamor soto sakler ini dianggap mempunyai tuah untuk menambah kewibawaan pemiliknya. Nah, itu seperti itu sobat. Ada yang untuk kewibawaan, ada yang untuk apa ya,
gampang menggapai cita-cita, ada bilang seperti itu. Nah, coba saya akan ajak Anda untuk melihat dari pesinya. Kemarin tuh kalau nggak salah, untuk di pamornya itu dia tembus sobat, jadi tembus ke bagian pesi. Nah ini kalau Anda melihat seperti ini, dia tembus ke bagian pesi. Nah keren banget ini pusakanya ini. Nah saya melihat, wah ini kayaknya harus diambil ini. Dan alhamdulillah kemarin saya ada rezeki sobat, akhirnya berhasil memahari dari pusaka ini. Keren keren. Nah ini bagus banget ini pusakanya. Jadi pamornya ini dia tembus ke bagian pesi. Nah ibarat sebuah cita-cita, ibarat sebuah harapan itu dia tumus atau tembus menjadi sebagai kenyataan. Nah harapan saya seperti itu. Keren banget ya. Kalau Anda melihat dia lurus banget pamornya. Nah begitupun juga di sebaliknya, dia lurus banget seperti ini. Keren banget ini. Ini layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi pribadi nih sobat. Kalau belum termahar lo ya. Mungkin nanti akan saya buatkan warangka ini, warangka yang bagus lah gitu loh. Karena apa? Karena saya juga melihat bahwa pusaka ini memang sangat layak ini untuk diajeni, untuk dihargai. Kalau dibiarkan di mana kayak gini, orangnya ganteng masa bajunya compang-camping, kan nggak apa ya, nggak sinkron gitu loh. Kalau orangnya ganteng cantik gitu, bajunya setidaknya itu bersih sobat. Nah ini kayak gini nih, seperti ini. Ini adalah warangka gawannya. Kemungkinan ini tidak akan saya pakai sobat. Saya akan pesankan warangka baru untuk pusaka ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya pusaka sebenarnya adalah media doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan memiliki pusaka, kita selalu ingat dengan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.